Saudara terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam renungan HKP Rasul Setia Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, dengan tema Tetap Setia. Terambil dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi-pagi sekali sebelum matahari naik sepenuhnya, ada suatu suara yang paling tenang, yaitu suara hati. Di saat dunia belum bising, Tuhan sering berbicara paling jernih. Dan pagi ini Ia mengajak kita merenung. Masihkah kita setia kepadanya? Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus dengan nada hati seorang gembala yang gelisah. Bukan karena mereka sudah meninggalkan gereja, tetapi karena dia melihat ada sesuatu yang mulai berubah perlahan. Bukan pada tangan dan kaki mereka, tetapi pada pikiran dan hati mereka. Ada ajaran-ajaran baru yang terdengar canggih. Pemimpin-pemimpin baru yang tampak lebih hebat. Dan sedikit demi sedikit kesetiaan mereka pada Kristus mulai tergeser. Saudara, kesetiaan bukan hilang dalam sehari. Ia luntur dalam diam. Ketika doa mulai jarang, saat ibadah terasa sebagai beban, saat suara Tuhan kalah oleh suara dunia, disitulah kesetiaan kita mulai diuji. Paulus mengingatkan kita lewat kisah Hawa. Hawa tidak langsung melawan Tuhan. Ia hanya membuka telinga kepada suara lain yang terdengar bijak, masuk akal, tapi menipu. Begitulah cara iblis bekerja. Ia tidak menampakkan tanduknya, tetapi menyamar dalam hal-hal yang tampak benar, rohani, bahkan logis. Dan kita pun bisa tergelincir, bukan karena kita tidak cinta Tuhan, tapi karena kita mulai memberi ruang bagi suara-suara yang bukan darinya. Pagi ini Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Ia hanya ingin kita tetap setia, tetap mendengar suaranya lebih dari suara dunia, tetap percaya janjinya lebih dari rasa khawatir kita, tetap memilih Dia meski ada banyak pilihan lain yang tampak lebih mudah. Kesetiaan tidak selalu spektakuler. Kadang hanya berupa keputusan kecil, membuka Alkitab lebih dulu sebelum membuka media sosial, berdoa dulu sebelum bicara,
mengampuni meski hati belum sepenuhnya ikhlas, menyapa orang dengan kasih walau hari sedang berat. Dan setiap keputusan kecil itu Tuhan lihat, karena baginya kesetiaan kita bukan soal penampilan, tetapi soal hati yang terus berpaut kepadanya hari demi hari. Saudara, mari kita mulai hari ini dengan satu doa. Tuhan, kuatkan aku untuk tetap setia kepadamu. Jangan biarkan pikiranku tersesat oleh hal-hal yang menipu. Aku ingin tetap mengenal dan mengasihi Engkau seperti pertama kali aku percaya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiup mataku Tuhan, jalan togu-togu Tuhan, dirais di dalam, seiring-iring Tuhan, iring malakaku Tuhan, asa unang liru Tuhan, diholong di dalam, oh asa Tuhan, saat malakaku Tuhan, Tuhan dua ginjal Tuhan, inganan nasona, asa Tuhan, doho tamanean Tuhan, moru salele haraponho, dinasonani, jalo say jalo endeku Tuhan, nahu sombahon pasonang rohan, nasa rohaku uleho Tuhan, mamuji-muji roharmu rajaku, tiup Tuhan, tiup matanganku Tuhan, jalan togu-togu Tuhan, dirais di jalan, seiring-iring Tuhan, iring malakaku Tuhan, asa unang lilu Tuhan, diholong di dalam, oh asa Tuhan, saat malakaku Tuhan, dua-dua ginjal Tuhan, inganan nasona, asa Tuhan, do tamanean Tuhan, molu salele haraponho, dinasorangi nasona, asa Tuhan, do tamanean Tuhan, molu salele haraponho, dinasonangi, molu salele